yang akan menuntun Tuhan iman percaya kami semakin kuat di dalam Tuhan. Tuhan, kami butuh kebenaran firman Allah yang menguatkan iman kami. Berfirmanlah Bapa, berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Allah Roh Kudus. Urapi hambamu, berkati hambamu, jadikan hambamu menjadi saluran berkat bagi kami jemaatnya ya Tuhan. Biar Tuhan senantiasa Tuhan memberikan pengertian bagi kami sebagai jemaat ya Tuhan, supaya apa yang kami dengar Tuhan memberikan pengertian bagi kami, sehingga kebenaran yang kami dengar menimbulkan iman percaya kami semakin kuat di dalam Engkau Tuhan, sehingga mata kami yang tertuju kepada Tuhan, yang dipimpin oleh Tuhan, mencapai iman yang sempurna. Berkati hamba-hambamu yang sudah melayani kami pada pagi hari ini di dalam puji-pujian Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala berkat yang melimpah atas kehidupan mereka. Kami sambut akan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk. Saya serahkan kepada Bapak Gubernur. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi, saudara kasih Tuhan. Memasuki minggu kedua di bulan Januari tahun 2017. Kita masih di Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-7, menjadi tema kita di tahun 2017 ini. Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-7, demikian firman Allah. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Puji Tuhan. Kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Kepada kita masing-masing, pribadi lepas pribadi. Namun kalau kita membaca ayatnya yang pertama, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Baru ayat 7. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Nah, kalau kita kaitkan dengan ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6, maka dikatakan ini bukan lagi bicara kepada kita masing-masing, tetapi ini bicara kepada kita menjadi satu komunitas, atau yang hari ini kita akan belajari menjadi satu keluarga yang Tuhan ingin berbuat sesuatu. Tuhan ingin memberkati keluarga tersebut melalui anggota keluarga yang ada. Karena dikatakan di sini bahwa dimulai daripada pribadi. Ayat 1, hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Jadi masing-masing orang yang ada dalam kesatuan itu, atau satu komunitas atau satu keluarga itu, harus hidupnya itu berpadanan dengan panggilan Allah.
harus berpadanan sesuai dengan panggilan Tuhan. Baru dikatakan ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 6. Baru saya kasih Tuhan, setelah hidup kita berpadanan dengan panggilan Allah itu, maka inilah yang kita tampilkan. Ayat 2, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Ayat 3, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Jadi saudaraku, kita menampilkan, kita menyatakan, kita berbuat kehidupan dengan menunjukkan panggilan Tuhan. Dan kita hidup berpadanan dengan panggilan itu. Maka dikatakan dalam ayatnya yang ketiga, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Berusahalah memelihara kesatuan roh oleh apa? Oleh ikatan damai sejahtera. Oleh ikatan damai sejahtera. Jadi saudaraku, hal-hal ini yang harus kita tampilkan dalam kehidupan kita. Kesatuan roh bisa terpelihara oleh ikatan damai sejahtera. Nah, bagaimana mungkin ada kesatuan roh apabila di dalam satu komunitas atau satu keluarga itu tidak ada damai sejahtera? Tidak ada ikatan damai sejahtera. Tidak mungkin ada kesatuan roh. Dan kalau tidak mungkin ada kesatuan roh, oleh karena itu dikatakan berusahalah. Berarti sesuatu yang tidak mudah, sesuatu yang sukar, sesuatu yang harus kita usahakan, sesuatu yang harus kita kejar, sesuatu yang harus kita pelajari dengan berusaha memperbaiki kekurangan yang ada, kelemahan yang ada. Apa yang membuat damai sejahtera itu tidak ada dalam keluarga, tidak ada dalam komunitas. Dan Tuhan tahu saudara, oleh karena itu dikatakan berusahalah. Jadi sesuatu yang kita usahakan, ada sesuatu yang kita tindak lanjuti, ada sesuatu yang kita berusaha untuk memperbaiki. Contohnya dikatakan dalam ayat 4, satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Allah Alfa dan Omega. Nah, hal-hal ini saudaraku harus kita perhatikan. Karena kenapa? Dikatakan satu tubuh, satu roh. Berarti saudaraku satu tubuh Kristus. Jadi tidak bisa saudaraku dengan satu tubuh dengan satu roh. Berarti saudaraku tubuh Kristus itu harus menjadi satu bagian dengan satu roh. Berarti saudara kasih Tuhan, tidak mungkin kita bisa memasukkan roh-roh yang lain, dalam arti kata Allah yang lain. Oleh karena itu ditanamkan dalam ayatnya yang kelima, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Jelas Alkitab berkata bahwa kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Tetapi dengan keberadaan kita masing-masing itu yang telah dianugerahkan kasih karunia Allah itu, Allah ingin membentuk kita menjadi satu tubuh.
dengan panggilan kita, dan kita harus hidup berpadanan dengan panggilan Allah itu. Dan kita menyatakan bahwa kita sedang berjalan menuju kepada kesatuan itu. Nah, tidak mudah, kita harus berusaha. Kita harus berusaha sehingga boleh satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, dan kita memiliki satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Maka Allah yang adalah Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua, maka Dia akan berbuat sesuatu, menyatakan bahwa Dia adalah yang awal dan yang akhir. Dia adalah yang alfa dan Dia juga adalah omega dalam seluruh keberadaan kita. Mulai daripada kita secara pribadi dipanggil oleh Tuhan, sampai suatu kita membentuk sebuah keluarga yang ada, melahirkan anak-anak yang ada, saudaraku. Maka hal ini harus kita perhatikan dan kita berusaha untuk memelihara kesatuan roh itu oleh ikatan damai sejahtera. Sehingga saudaraku, kita jalani hidup ini dengan penuh damai sejahtera. Dan kalau kita saudaraku menjalani dengan penuh damai sejahtera, maka Allah yang adalah Bapa dari semua, di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua, maka Dia akan bekerja dan memberkati. Mazmur 128. Kitab Mazmur pasal 128. Ayat 1, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan di Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Puji Tuhan. Nah, saudara Tuhan, kita lihat di sini bahwa dimulai dari pribadi yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka saudaraku, keluarga itu menjadi satu keluarga yang menghidupkan kesatuan roh. Oleh apa? Oleh ikatan damai sejahtera. Satu fakta yang nyata bahwa ketika seorang laki-laki saudaraku pulang, maka dia mendapatkan istri itu sebagai penolong. Istri itu menjadi anggur yang subur di dalam rumah. Anggur, saudaraku, bicara kemanisan, bicara damai sejahtera. Dan anak-anak, saudara, itu dikatakan seperti tunas pohon zaitun sekeliling meja. Jadi saudaraku, ketika masing-masing pribadi dengan status sebagai suami ayah, sebagai istri ibu, sebagai anak-anak, saudaraku, masing-masing menempatkan dirinya dan membangun satu kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, maka dikatakan bahwa keluarga ini akan diberkati. Keluarga ini, saudaraku, akan mendapatkan damai sejahtera, dan Allah yang adalah Bapa dari semua, di atas semua, oleh semua, dan di dalam semua, maka Dia akan bekerja, saudaraku, memberkati. Maka apa yang dikatakan dalam Pengkhotbah pasal 6, bahwa di bawah langit aku melihat orang yang diberkati tapi tidak dapat menikmati berkat itu. Tidak terjadi, saudaraku. Kenapa? Karena masing-masing pribadi menjalankan hidup dengan takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka saudara Tuhan, masing-masing akan bekerja dengan otomatis, saudaraku, damai sejahtera itu akan terikat.
ketika masing-masing pribadi, istri saudaraku akan tampil sebagai sebagai anggur yang manis dalam rumah. Anak-anak saudaraku ada di sekeliling meja seperti tunas pohon zaitun, saudaraku. Maka dikatakan laki-laki itu akan diberkati. Haleluya. Laki-laki itu selalu akan diberkati. Bukan hanya situ, dikatakan bahwa dari Sion Tuhan akan mencurahkan berkat. Dari Sion, saudaraku. Dari atas Tuhan akan mencurahkan berkat sepanjang hidupmu, dikatakan seumur hidupmu. Dan engkau akan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Anak-anak dari anak-anakmu. Demikianlah dikatakan akan diberkati. Orang yang takut akan Tuhan. Ayatnya yang keempat. Maka ditutup saudaraku, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Haleluya. Damai sejahtera atas Israel, saudara. Maka kehidupan rumah tangga saudaraku akan membuahkan satu kehidupan yang dimana di dalamnya ada Allah yang adalah Bapa dari semua, atas semua, oleh semua, di dalam semua. Minggu lalu kita belajar bahwa Dia adalah Alfa dan Omega. Dia adalah yang awal dan yang akhir. Memanggil kita saudaraku, dan kita diharuskan hidup berpadanan dengan panggilan Allah itu, sehingga kita ketika kita menjalani satu kehidupan, kita memelihara kesatuan roh. Ingat hari ini saudaraku kita berbicara tentang topik keluarga. Topik keluarga. Maka sengaja Tuhan, apabila ini masing-masing menempatkan dirinya mengikat saudaraku dengan kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, maka Allah tidak akan tahan untuk tidak memberkati. Allah tidak akan tahan, saudaraku. Tidak akan menunda-nunda, tidak akan saudaraku berbuat suatu, berpangku tangan saudaraku dengan segala sesuatu yang kita hadapi. Ada masalah saudaraku, maka Allah akan turun tangan. Kenapa? Karena Dia melihat saudaraku ada damai sejahtera. Ada ikatan satuan roh, saudaraku. Semuanya masing-masing saudaraku mencurahkan segala keberadaannya dalam rumah tangga itu, dalam keluarga itu. Maka saudara kasih Tuhan, berkat itu menjadi bagian. Dan setiap orang akan menikmati berkat Tuhan itu. Apapun status kita. Laki-laki saudaraku, orang tua diberkati. Dikatakan menikmati, ayat 2, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Kenapa saudaraku bisa baik? Kenapa dia bisa menikmati? Karena ketika dia pulang saudaraku, dia mendapatkan istri itu seperti anggur yang manis. Ada penolong saudaraku, ada damai sejahtera. Didapatkan juga saudaraku, anak-anak itu menjadi tunas pohon zaitun yang luar biasa saudaraku, yang menjadi berkat. Nah ini bicara kepada kita masing-masing, apapun status kita pada pagi hari ini. Tuhan ingin saudaraku berbuat sesuatu. Ingat kepada kita masing-masing telah dikanugerahkan kasih karunia. Kasih karunia saudaraku. Untuk apa? Untuk kita nikmati berkat Tuhan itu. Untuk kita saudaraku mengalami pertolongan Tuhan ketika masalah ada. Untuk saudaraku kita diberkati dengan segala sesuatunya. Dunia boleh berjalan saudaraku dengan segala keberadaannya, dengan segala saudaraku hal-hal yang masih harus dilakukan. Di Kompas menyatakan saudaraku, kalau tidak salah Gunung Jaya apa saudaraku, saya lupa. Tahun 2020 dikatakan menurut prediksi tidak ada lagi es. Tidak ada lagi es, akan cair semuanya. Berarti apa yang dikatakan saudaraku Pak Kuncoro tentang orang akan kehabisan air bersih saudaraku mulai terjadi. Mulai terjadi saudaraku. Dengan melelehnya air saudaraku akan menghabiskan air bersih bagi kebutuhan manusia. Nah saudara kasih Tuhan, kita melihat di sini bahwa seringkali kita menjadi saudaraku pelaku. Itu tidak mudah. Ketika ada seorang laki-laki dan seorang wanita saudaraku diberkati dalam satu sakramen pernikahan kudus, masing-masing saudaraku berjanji, aku berjanji akan setia
pada waktu kaya maupun miskin, sehat maupun sakit, saudaraku. Dan sebagainya dan sebagainya. Dan di dalamnya juga ada dikatakan bahwa aku akan bertanggung jawab dengan kehidupan istri dan anak-anak. Dan sampai hanya maut yang dapat memisahkan kita. Ini sudah kasih Tuhan. Janji nikah itu bukan hanya diucapkan pada waktu pernikahan. Ingat, hamba Tuhan berkata di hadapan Tuhan, dengan sepasang mata yang melihat, sepasang telinga yang mendengar, dan sepasang tangan yang akan memberkati. Dan di hadapan sidang keluarga yang ada dan sidang jemaat yang ada, maka engkau harus berkata dengan jujur, yang keluar dari dalam hati. Dan itu harus ditindaklanjuti dengan apa? Dengan kehidupan setelah pernikahan itu. Karena pernikahan itu bukan hanya 24 jam setelah itu selesai, tidak. Tapi sepanjang maut sampai maut memisahkan. Sepanjang hidup sampai maut memisahkan. Nah, itu harus ditindaklanjuti dengan apa? Dengan kehidupan, dengan perbuatan. Dengan perbuatan, saudara. Itulah sebabnya kita harus berusaha memelihara kesatuan roh. Kesatuan roh, saudara. Sebetulnya kalau kita bicara kesatuan roh, pernikahan itu bukan hanya secara jasmani melahirkan keturunan, tetapi sesungguhnya pernikahan itu bicara tentang kesatuan roh. Bukan lagi dua tetapi satu. Apa yang bukan lagi dua tetapi satu? Masakan seorang wanita dan seorang laki-laki ketika dia menikah dia menjadi dempet. Tidak. Tetapi itu kesatuan, bukan lagi dua tetapi satu. Apa yang jadi satu? Roh. Dan kesatuan roh ini diikat oleh apa? Oleh ikatan damai sejahtera. Jadi sejak hari itu ketika seorang laki-laki dan seorang wanita mengucapkan janji nikah, maka dia harus berusaha memelihara kesatuan roh itu. Dan mengikat dengan apa? Damai sejahtera. Bangunlah damai sejahtera itu dalam keluarga. Bangunlah damai sejahtera itu dalam rumah tangga. Saudara kasih Tuhan. Dalam hidup kita memang tidak mudah. Dua karakter, dua sifat, dua latar belakang, dua adat istiadat, dua dan dua harus menjadi satu. Tidak mudah. Tapi ingat, kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Nah, ukuran itu menjadi tugas kita dan hamba Tuhan. Dalam apa? Melalui apa? Melalui ibadah. Allah persiapkan 5 jawatan untuk membawa ke keluarga memenuhi ukuran Kristus. Membawa keluarga rumah tangga memenuhi ukuran Kristus. Itulah sebabnya Yosua berkata, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kami akan beribadah kepada Tuhan. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Maka saudara, apa yang dihasilkan? Seorang laki-laki takut akan Tuhan. Setiap orang dalam rumah tangga, dalam keluarga yang ada, takut akan Tuhan. Dan hidup menurut jalan yang ditunjukkan. Hidup menurut jalan yang ditunjukkan. Bukankah dalam ibadah kita menerima jalan Tuhan? Kita menerima perintah Tuhan. Kita menerima ketetapan Tuhan. Kita menerima hukum Tuhan. Kita bukan hanya menerima janji Tuhan. Kalau kita hanya menerima janji Tuhan tanpa kita menerima ketetapan hukum dan peraturan Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang liar. Menghalalkan segala sesuatu, memperbolehkan segala sesuatu, dan menjadikan segala sesuatu yang menurut kepentingan kita. Nah, hal itu bisa terjadi dalam sebuah keluarga. Hal itu bisa terjadi dalam sebuah rumah tangga. Oleh karena itu saudaraku, maka Tuhan ingin Tuhan hari ini bagi jemaat Tuhan yang
Tuhan tempatkan di sini saudaraku untuk menjadi mengerti bahwa kesatuan roh itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Dan masing-masing saudaraku kesatuan roh itu bisa terjadi karena ikatan damai sejahtera yang masing-masing saudaraku mengeluarkan. Yang masing-masing saudaraku berbuat sesuatu menghasilkan damai sejahtera. Maka dikatakan ayat yang kelima tadi ada berkat, ada kebahagiaan. Supaya ayat 5, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion dan engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Haleluya. Ada berkat, saudara. Ada berkat dan ada kebahagiaan. Seumur apa? Seumur hidup, saudara. Orang pasti saudaraku berkata amit-amit kalau seumur hidup saudaraku jalaninya dengan perang. Orang saudaraku pasti tidak berkata amin kalau menjalani kehidupan rumah tangga saudaraku keluarga seperti perang di Syria. Tidak, saudara. Nah, itu juga yang Tuhan tidak inginkan terjadi. Kenapa? Karena Dia datang saudaraku untuk memberkati kita. Haleluya. Dia lahir saudaraku untuk memberkati kita. Ketika Dia lahir saudaraku, pasukan malaikat Tuhan saudaraku bersorak-sorai dan memuji Tuhan. Memuji Tuhan, saudaraku. Dengan apa? Damai sejahtera di bumi. Ketika Dia menjelang saudaraku, Dia ditangkap dan Dia dihakimi dan Dia disalibkan. Dia berkata apa? Damai sejahtera kuberikan kepadamu, kutinggalkan bagimu. Dua damai sejahtera saudaraku, damai dari Bapa, damai dari Dia Yesus sendiri. Dan itu saudaraku diberikan kepada siapa? Kepada kita melalui apa? Melalui Roh Kudus. Dan ketika saya kasih Tuhan, Dia bangkit dari kubur. Dia datang saudaraku kepada murid-murid dengan berkata apa? Damai sejahtera atas kamu. Dia datang saudaraku memberkati dengan damai sejahtera. Ketika saya kasih Tuhan, Dia naik ke surga dan Roh Kudus turun. Dia pun saudaraku memberikan damai itu kepada kita. Nah, saya kasih Tuhan. Dalam hidup kita pun kita jalani hidup ini dengan Roh Kudus memberikan damai sejahtera bagi kita. Berarti saudaraku tidak ada alasan kita berkata aku tidak damai sejahtera. Tidak ada saudaraku alasan bagi kita untuk kita berkata kok hari ini begini. Tidak. Nah, kepada kita masing-masing saudaraku telah dianugerahkan kasih karunia. Kita harus hidup seturut dengan apa yang Tuhan inginkan. Kenapa? Karena Dia rindu untuk memberkati kita dari Sion. Dia rindu saudaraku untuk melihat kebahagiaan Yerusalem, keluarga, rumah tangga kita seumur hidup kita. Sehingga saudaraku kita tidak susah payah menjalani hari demi hari. Bahkan saudaraku kita merasa hari itu begitu cepat berlalu. Hari itu saudaraku begitu cepat berlalu. Kenapa? Karena saudaraku ada kebahagiaan. Seperti seorang wanita dan laki-laki saudaraku ketika dia masih caparan, saudaraku. Mengerti kan? Caparan, pacaran. Kalau ketemu saudaraku, aduh malam minggu itu betapa cepat sekali berlalu. Kok baru ketemu, baru begini, hai, kok sudah masih pulang? Jam 9, jam 10 sudah masih pulang. Nah, saudara kasih Tuhan, Allah ingin memberkati kita. Nah, bagaimana saudaraku kita bisa memelihara kesatuan roh itu dan mengikat damai sejahtera itu dalam hidup kita dan dalam keluarga kita. Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayat 1. Filipi pasal 2 ayat 1.
Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ayat 1 dan ayat 2 menjadi dasar dari pribadi kita, hidup berpadanan dengan panggilan Kristus. Apa dasar itu? Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ingat, dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan. Hendaklah dan sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Jadi saudaraku, ini dasar dalam hidup kita. Dan ini harus kita implementasikan saudaraku dalam hidup kita, melalui hidup kita. Sebuah keluarga saudaraku yang berbahagia, yang diberkati dari Sion, dan akan hidup bahagia seumur hidupnya dengan masing-masing anggota keluarga yang ada saudaraku, harus dasarnya memiliki Filipi pasal 2 ayat 1 dan 2. Ada nasihat, saudaraku, dinasehati, terima. Ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan ada belas kasihan. Dan kita menyempurnakannya dalam arti kata kita menjadikannya itu dalam satu kehidupan kita, melalui kehidupan kita yang semakin hari saudaraku semakin bertambah. Dan bagaimana itu bisa terjadi? Dikatakan kamu sehati sepikir. Kamu sehati sepikir. Dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Satu kasih saudaraku, Bapa di atas segala Bapa. Satu jiwa, pikiran Kristus. Satu tujuan. Apa tujuan Roh Kudus? Apa visi Roh Kudus saudaraku yang dia terima sebagai satu estafet dari Yesus,
Yesus terima dari Bapa, Bapa memberikannya kepada Yesus, Yesus memberikannya kepada Roh Kudus. Dan bersama dengan Roh Kudus inilah kita mencapai tujuan. Apa tujuan daripada Efesus pasal 4? Gereja sempurna. Nah, tujuan daripada Roh Kudus, Efesus pasal 5, Tuhan tidak menghendaki hanya satu pribadi yang sempurna, tidak. Yang menikmati pernikahan antara anak domba Allah dengan pengantin gereja. Walaupun saudaraku itu bersifat pribadi, tapi Tuhan tidak ingin saudaraku hanya satu pribadi dalam sebuah keluarga yang menjadi gereja sempurna, hidup tanpa cacat, aib dan kerut, dan menjadi mempelai. Yang aku maksudkan adalah pernikahan antara anak domba Allah dengan gereja. Efesus pasal 5. Hidup tanpa cacat, tanpa aib, tanpa kerut. Kita bisa terima dengan grafik yang naik. Itulah sebabnya Yosua berkata, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Allah. Satu, menjadi satu. Jadi sungguh Tuhan, satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Tritunggal Allah saudaraku masuk ke dalam satu pribadi, Yesus. Dan Tritunggal Allah ini saudaraku ingin masuk kepada dalam satu pribadi, kepada kita masing-masing. Haleluya. Tritunggal saudaraku ingin hidup dalam kita dengan kasih, dengan jiwa, pikiran Kristus, dengan tujuan menjadi gereja sempurna. Dan itulah sebabnya saudaraku, dia ingin itu semua bukan hanya dinikmati oleh satu pribadi. Saya saja tidak, saudara saja tidak, tapi satu keluarga yang ada. Efesus pasal 5. Melalui Efesus pasal 4, maka masuk kepada satu Efesus pasal 5. Dan Efesus pasal 6 dengan kuasa. Kita bisa saudaraku menghadapi segala tantangan dalam hidup ini. Efesus pasal 6. Jadi Efesus pasal 5 saudaraku hanya tujuan, tapi Efesus pasal 6 adalah kehidupan kita sekarang ini yang kita jalani. Dan kita harus memiliki kuasa itu, agar tujuan itu boleh sampai. Efesus 5 saudaraku, Efesus pasal 4, melalui Efesus pasal 4 ini saudaraku, maka jemaat dibawa kepada satu kehidupan, keluarga dibawa kepada satu kehidupan. Efesus pasal 5, tidak bercacat, tidak beraib, tidak berkerut. Tujuannya gereja sempurna, pernikahan antara anak domba Allah dengan gereja. Nah, bagaimana kita bisa mencapai ini saudaraku? Memenuhi ukuran Kristus. Bagaimana? Sekarang saudaraku, pribadi yang terakhir dari Tritunggal Allah adalah Roh Kudus, kuasa, power, dunamis. Jadi sungguh Tuhan, dengan semua ini kita bisa jalani. Nah, sebagaimana juga Filipi pasal 2, Allah menerapkan satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan? Maka ayat yang ketiga dikatakan demikian, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Tidak saudaraku mementingkan diri sendiri, tetapi menganggap yang lain lebih utama. Tidak egois, saudara. Tidak monopoli. Seorang imam tidak hanya mementingkan diri sendiri. Aku imam, kau kata apa yang aku katakan, iya, benar, pasti. Tidak. Kita harus menelaah, saudara. Seorang kakek nenek saudaraku tidak mudah dalam memelihara cucu. Ada peraturan anak terhadap anaknya, cucu kita. Tapi seringkali saudaraku, hati seorang nenek kakek saudaraku tidak bisa legowo, tidak bisa saudaraku tidak tega.
Apa yang dilarang oleh anak, saudaraku, seringkali kita diam-diam, kita saudaraku nyumpet-nyumpet, kalau istilah Betawi, saudaraku, nyumpet-nyumpet kita kasih, kita melanggar. Jadi yang dia cari siapa nanti? Ya kita, kakek nenek. Nah, kita melanggar, kita membuat satu pelanggaran dengan hukum. Seringkali hal ini terjadi. Kita mengutamakan saudaraku kepentingan cucu, kita melanggar peraturan anak. Bukan itu yang Tuhan inginkan, saudara. Tetapi dikatakan di sini tidak mementingkan diri sendiri, tetapi menganggap yang lain lebih utama. Menganggap yang lain lebih utama. Ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jangan hanya saudaraku mementingkan atau memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan yang lain juga. Dan kalau kita berbuat demikian, saudaraku, maka dikatakan kita sedang menabur benih-benih. Kita sedang menabur benih-benih. Benih-benih apa? Benih-benih nanti di ayat selanjutnya. Kita tidak mementingkan diri sendiri, tetapi kepentingan orang lain kita juga perhatikan. Kita sedang menabur, saudaraku, benih-benih. Nah, sebaliknya, kalau kita, saudaraku, hanya mementingkan diri sendiri, tidak memperhatikan, saudaraku, kepentingan orang lain, maka kita sedang menabur apa? Menabur perpecahan. Benih-benih perpecahan, saudaraku, kita tabur. Dan kita akan menjadi seorang yang semakin egois. Kita akan jadi orang, saudaraku, yang akan menuju kepada diktator. Oh, kata kalau saya bilang begini, begini. Kalau saya mau begini, saya begini. Itu diktator, saudara. Itu egois. Itu kepentingan diri sendiri semakin kuat dan semakin kuat, saudara. Orang lain tidak akan dianggap. Suami, istri, anak-anak tidak akan dianggap, saudara. Yang penting aku punya mau, itu yang jadi. Apa yang aku katakan itu yang harus dilakukan. Pada saatku itu tidak berkepentingan untuk semua, tidak. Tapi kepentingan diri sendiri. Otoriter. Itu yang Tuhan tidak kehendaki. Maka itu menabur benih-benih perpecahan. Benih itu akan terus menjadi, bertumbuh. Menjadi satu pohon. Dan kalau kita tidak mematahkan, ya kita akan terus bertumbuh, pohon itu menjadi besar, batang itu semakin kuat. Perpecahan terjadi. Itulah, saudara, mengapa tidak ada persatuan roh dan tidak mungkin terjadi pengikatan damai sejahtera dalam sebuah keluarga. Karena masing-masing, saudaraku, mempunyai kepentingan sendiri dan masing-masing mempertahankan kepentingannya sendiri. Kita terus ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan terdapat juga dalam Kristus Yesus. Tadi kita sudah pelajari, saudaraku, dalam ayatnya yang kedua. Kita lanjut. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Mengosongkan diri, saudara. Mengosongkan diri, dalam arti kata, saudaraku, lebih menahan diri. Kita, saudara kasih Tuhan, menambahkan orang lain. Menambahkan, saudaraku, orang lain. Mengosongkan diri sendiri, tidak egois. Dan kita menambahkan orang yang dalam arti apa, saudara? Dalam arti kata kita memberi pelajaran kepada dia. Aku bisa mengosongkan diri, kamu juga harus bisa. Bukan berarti aku mengosongkan diri, kamu bertambah-tambah menjadi tambah, jadi, bukan. Tapi lihat aku mengosongkan diri. Tidak menganggap kesetaraan aku sebagai milik yang harus dipertahankan, tapi aku mengosongkan diri. Maka kamu harus belajar mengosongkan diri juga. Maka kita akan mengikat hidup ini dengan kesatuan roh dan ikatan damai sejahtera. Jadi
menjadi seorang hamba, menjadi seorang pelayan. Dan saudaraku, dengan apa? Prinsip salib, menyangkal diri dan memikul salib. Tidak mudah, tetapi kita bisa menyangkal diri dan memikul salib. Ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Puji Tuhan. Contoh, saudara, dia menjadi seperti itu sampai mati di atas kayu salib. Jadi saudara, mari. Tadi saya sudah awali, saya sudah katakan bahwa seringkali kita dalam pernikahan, saudara, berjanji nikah itu hanya maut yang dapat memisahkan kita. Nah, kita, saudaraku, menjadi bagian dalam sebuah keluarga. Mari punya prinsip. Apa yang aku lakukan yang sudah kita pelajari ini bukan hanya sementara, tapi sampai maut memisahkan. Haleluya. Haleluya. Sampai maut memisahkan. Jadi jangan hari ini setelah dengar firman Tuhan, nanti saudaraku masing-masing mengosongkan dirinya. Makan dulu, kamu aja deh yang makan dulu. Makan, kamu aja yang makan. Nggak akan makan-makan, bawa aja ke sini. Mari saudara, jangan hanya sementara. Jangan hanya ketika dengar firman saudara kita berubah. Tidak, itu bukan sesuatu yang dari dalam. Apabila sesuatu dari dalam saudara akan tercermin. Berusaha memelihara kesatuan roh, mengikat saudaraku dengan damai sejahtera, hanya sampai maut memisahkan. Haleluya. Mau berusaha saudaraku? Jalani hidup ini. Jalani hidup ini sampai maut yang memisahkan. Ayat 10. Ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, ada harga yang harus kita bayar. Ada harga, saudara. Pribadi lepas pribadi. Jangan ini jadi alasan, jangan ini jadi senjata. Om bilang ada harga yang harus dibayar. Kamu harus berendah hati. Bukan, saudara. Tapi ini keluar dari dalam kita. Karena kita berusaha, saudaraku, mau berubah. Mau saudaraku berbuat sesuatu, kita mau menjadi berkat, kita mau memelihara kesatuan roh dalam rumah tangga kita. Kita mau saudaraku mengikat damai sejahtera dalam rumah tangga kita. Agar berkat Tuhan itu Tuhan curahkan dari Sion. Agar kebahagiaan itu ada kita lihat di Yerusalem seumur hidup kita. Ada harga yang harus dibayar. Maka Tuhan berkata, karena ada harga yang kau bayar, maka ada reward yang kau akan terima. Maka aku akan memberkati keluargamu dari Sion. Engkau akan melihat kebahagiaan seumur hidupmu. Ada berkat, saudaraku. Di dunia, saudaraku, yang sedang penuh dengan segala kekhawatiran dan ketakutan ini, saudaraku. Dengan segala kekhawatiran, dengan segala sesuatu yang kita tidak tahu. Bagaimana minggu depan, bagaimana bulan depan. Bagaimana mengakhiri tahun 2017. Hari Jumat, saudaraku, Mikrosis mengadakan ucapan syukur 18 atau 19 tahun. Saya lupa, 19 tahun kalau nggak salah. 19 tahun. 18. Ya, Ibu Gembala. Saya lihat dia oh. Jadi saudaraku, angkanya nggak jauh kan, 19, 18. Saya katakan 19 dia masih begini, berarti 18. 18 dia turun, nah itu tepat. Memelihara kesatuan roh, ikatan damai sejahtera. Saudara, Pak Hardi bilang apa? Bersyukur bisa melewati tahun 2016. Boleh ada. Jadi setiap tahun Pak Hardi selalu bilang bersyukur boleh melewati. Tahun 2016 dia berkata bersyukur boleh melewati tahun 2015. Dengan segala keberadaannya, dengan permasalahan, dengan segala kondisi, saudaraku, yang Tuhan izinkan adalah untuk apa? Untuk membuat kita tetap berharap dan berharap kepada Dia, berdoa dan berdoa kepada Dia. Jadi saudara kasih Tuhan, ada harga yang kita harus bayar. Sebetulnya saudaraku, untuk kita mendapatkan berkat Tuhan itu berdasarkan
firman Allah, saudaraku, yang saya pelajari dalam firman Allah, saudaraku, itu sebetulnya simple. Untuk kita menarik berkat Tuhan itu simple. Pribadi dalam satu kesatuan sebuah keluarga, masing-masing saudaraku menempatkan dirinya dan masing-masing mau membayar harga, saudaraku, mau membayar harga, maka masing-masing saudaraku akan membawa ikatan damai sejahtera. Maka ketika ikatan damai sejahtera itu saudaraku bukan hanya 1-2 jam, tetapi saudaraku dari hari ke hari, dari hari ke minggu, minggu ke bulan, bulan ke tahun saudaraku terus dipelihara. Maka bagi Tuhan saudaraku berkat itu tidak sukar. Berkat itu juga untuk kita terima saudaraku tidak sukar. Tapi kenapa sukar? Karena kita masing-masing ego. Kita masing-masing saudaraku tidak mau merendahkan diri. Seorang suami menganggap dirinya imam. Seorang istri saudaraku menganggap dirinya penolong, tanpa aku engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu masing-masing saudaraku ego. Papa mama, anak-anak bilang, papa mama, firman Tuhan bilang harus ada aku di sana, ada aku jadi pohon zaitun. Jadi tanpa aku tidak ada berkat. Salah, saudaraku. Salah. Jadi pohon zaitun, maka engkau akan diberkati. Haleluya. Jadi anggur yang manis, maka keluargamu akan diberkati. Laki-laki takut akan Tuhan dan hidup menjuru jalan yang ditunjukkannya, maka keluargamu akan diberkati, usahamu diberkati. Haleluya. Seringkali kita hanya menganggap, oh tanpa aku tidak bisa, tanpa aku tidak ada. Karena itu menjadi satu. Betul menjadi satu, tapi kenapa engkau masing-masing tidak mau hidup dalam kesatuan itu? Masing-masing menganggap dirinya benar, masing-masing menganggap diri saudaraku dengan keegoannya. Sekali lagi saudara kasih Tuhan, saya katakan bahwa untuk memberkati keluarga, saudaraku, untuk memberkati usaha pekerjaan kita, bagi Tuhan itu tidak sukar. Mudah, tetapi saudaraku dia tidak bisa memberkati sebuah keluarga yang berantakan. Tidak. Karena dia melanggar firman Allah. Dia melanggar ketentuan dia. Ada harga yang harus kita bayar. Haleluya. Maka ada reward yang kita akan terima. Kita akan diangkat Tuhan tinggi-tinggi. Haleluya. Maka setiap lutut akan bertelut. Dalam arti kata apa? Setiap lutut akan mengakui. Setiap lidah akan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa. Haleluya. Bagi kemuliaan dia. Jangan lupa, segala sesuatu, Roma 11 ayat 36 berkata, dari dia, oleh dia, karena dia, maka bagi dialah segala kemuliaan, segala hormat. Tuhan memberkati kita. Kita akan sambung di waktu mendatang. Mari kita datang pada Tuhan. Mari saya jemput bangkit berdiri, kita datang